Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya selamat sore semua. Nah, di sini pertama-tama saya mau terima kasih dulu nih buat para pendengar, para audiens yang rela ngulangin waktu buat kita ngelakuin demonstrasi dan juga sosialisasi pada sore kali ini. Khususnya para kanta dan juga ibu-ibu ini nyempetin waktu tidurnya yang harusnya tidur rela bangun buat nonton kita seperti itu ya. Nah, perkenalin kita dari tim 40 Days Challenge Rolas Team. Tepatnya kita punya nama Forest, yaitu 40 Days Challenge Rolas Team singkatannya. Di sini ada 3 koordinator kami. Jadi di sini kita bakal lakuin sosialisasi dan demonstrasi terkait 3 program kami. Nah, harapannya apa sih kira-kira dari program ini? Pertama, program ini kami berharap bahwa setelah lomba ini selesai, itu nggak hanya jadi oh ya udah lomba aja, tapi bisa diteruskan di masyarakat sekitar. Utamanya ini nanti bisa menjadi nilai jual. Nah, di sini saya bakal perkenalin dulu dari beberapa rekan saya yang Nah, saya Nisa Salsabila Arianto dari yang memegang program Gemari, Gerakan Makan Makanan Sehat dan Ikan Kaya. Nah, itu tadi adalah perkenalan dari kami. Mungkin setelah ini kita bisa lanjut ke briket dulu ya. Nanti Evan bisa jelasin tujuannya apa dan juga langsung demonstrasi. Oke, berikut saya terapkan dan saya jelaskan pembuatan briket. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu sampah organik seperti daunan, penyaringan, tepung tapioka, dan spiritus 85 gram. Tadi adalah cara pembuatan briket dari rekan saya udah dijelasin gimana sih briket dan juga fungsi tujuannya. Nah, tadi yang seperti saya bilang di awal, harapan kami ini bisa menjadi nilai jual. Jadi nggak hanya sekedar lomba, tapi masyarakat sekitar itu bisa nerapin briket, bisa dijual, bisa dibuat sendiri. Nah, jadi manfaatnya tuh apa sih? Pertama, kita itu dapat keuntungan atau passive income gitu ya. Nah, lalu yang kedua, manfaatnya teman-teman bisa ngurangi jejak karbon. Kenapa sih kok bisa mengurangi jejak karbon? Karena sampah organik seperti daun kering itu menghasilkan CH4. Nah, CH4 sendiri tidak hanya dihasilkan dari sampah organik, tapi juga sebagai peternakan seperti dia. Sisa kotoran hewan bisa menghasilkan CH4. CH4 adalah gas metana. Nah, gas metana sendiri itu adalah gas yang bertanggung jawab atas sepertiga pemanasan global yang terjadi di bumi. Nah, dia itu memang masa hidupnya lebih singkat daripada gas karbon. Gas karbon bisa hidup di udara, di ozon langit-langit bumi itu sampai 100 tahun lebih. Tapi gas metana itu cuma 10 sampai 12 tahun aja. Tapi panasnya dihasilkan jauh berkali-kali lipat daripada gas karbon, seperti itu. Nah, jadi kalau teman bikin briket kayak gini kan lumayan nih bisa ngurangin pemanasan global. Seperti itu. Selamat sore semuanya. Oke, di sini saya akan mensosialisasikan alat penyaring udara yang namanya BRIS. Nah, jadi mari kita menelusuri apa sih BRIS ini. Nah, BRIS ini merupakan revolusi ataupun inovasi dari alat penyaring udara yang dapat dibuat melalui bahan-bahan organik maupun bahan-bahan non-organik. Nah, kita mulai dari bahan-bahan organik terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat cangkang telur. Terus kemudian di sini ada serabut kelapa. Nah, di sini ada biji kopi-kopian. Nah, kemudian untuk bahan-bahan non-organiknya sendiri yaitu ada triplek, kemudian ada kipas 12 volt, kemudian ada adaptor 12 volt, terus ada kapas penyaring ikan. Filter ikan maksudnya. Jelasin
bagi-bagiannya apa Nah. pertama maksudnya dari mana? Nah, Kan si Nah, berikut merupakan struktur dari alat penyaring yang bernama bris. Nah, di sini ini kipas pertama, ini merupakan input dari udaranya masuk. Kemudian setelah itu ini ada filtrasi pertama yang isinya serabut kelapa. Nah, di sela-sela antara filtrasi pertama dan kedua ini adalah kapas penyaring filtrasi akuarium. Kemudian untuk filtrasi yang kedua ini ada cangkang telur. Nah, di sela-sela filtrasi kedua dan filtrasi ketiga tetap sama, ada filtrasi akuarium juga. Dan yang terakhir ini adalah filtrasi yang isinya ini adalah biji kopi sebagai pengharum organik. Nah, selanjutnya mari kita uji coba alat yang sudah kami buat. Nah, ini adalah struktur dari alat penyaring udara tersebut. Nah, di sini merupakan bagian input atau masuknya udara. Kemudian udara tersebut melalui proses filtrasi di dalamnya. Nah, langsung saja mari kita uji coba alat penyaring udara ini. Nah, di ujung kan ada pengharum alami ya teman-teman, yaitu merupakan biji kopi. Nah, teman-teman bisa merasakan dan mencium aroma kopi, apakah aroma kopi tersebut benar-benar keluar atau tidak. Tercium tidak teman-teman aroma kopinya? Cium. Halo, selamat sore semuanya. Oke, aku di sini dari koordinator Gemari, yaitu gerakan makan makanan sehat dan ikan perairan. Nah, atau yang biasa kita kenal itu real food ya. Real food itu seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan ataupun ikan gitu. Nah, kenapa kok kita fokusnya ke ikan? Karena ikan itu jika kita mengonsumsi ikan, kita itu dapat membantu untuk mengurangi penghasilan emisi karbon. Nah, kenapa kok bisa membantu? Karena kita tuh jadi jarang makan daging ayam atau daging sapi yang tentunya ayam dan sapi itu dari peternakan ya kan. Nah, peternakan ini itu dapat menghasilkan gas metana karena adanya penghasilan kotoran hewan seperti kotoran sapi atau kotoran ayam. Nah, bukan hanya kotoran saja, tapi juga sisa-sisa makanan itu juga dapat menghasilkan gas metana seperti itu. Nah, tentunya selain kita dapat membantu mengurangi emisi karbon yang ada di lingkungan kita itu juga dapat menyehatkan tubuh kita dengan adanya makan makanan yang sehat seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan seperti tahu dan tempe, lalu tentunya ikan itu memiliki banyak sekali nutrisi. Jadi teman-teman, aku harap dengan adanya aku kampanye di sini, kalian jadi lebih sering makan ikan, sayuran dan segala macam real food. Nah, dan kita itu jadinya bisa mengurangi emisi karbon dari peternakan kita. Nah, teman-teman udah pada sering makan ikan belum? Nah, kalau sayuran? Kalau buah-buahan? Wah, jarang nih pasti. Nah, mulai saat ini aku harap kalian sering makan ikan, sayuran, dan kacang-kacang atau buah-buahan. Dan kita bisa lah itu mulai sedikit demi sedikit mengurangi makan daging sapi atau daging ayam. Terima kasih. Nah, teman-teman, itu tadi adalah sosialisasi dan demonstrasi dari beberapa program kami, yaitu dari tim Forest. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, semoga kita ini itu bisa bermanfaat. Jadi nggak hanya SMA 12 saja atau hanya tim ini saja yang berhasil merancang dan meneruskan, tapi dari warga-warga sekitar atau terutamanya Kartar di sekitar SMA Negeri 12 juga bisa menerapkan hal seperti ini. Nah, ini saya ada guru ekskul pembimbing kami, yaitu dari ekskul lingkungan hidup SMA Negeri 12 Surabaya. Mungkin ada sepatah dua kata gitu untuk disampaikan kepada teman-teman Kartar dan juga ibu-ibu yang berada di sini.
Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu atas waktunya. Kayaknya harusnya nyetrika masak nih kita sita waktu. Terima kasih waktunya. Terus sama teman-teman Qatar. Sebenarnya ini sebuah program yang berkelanjutan, tidak hanya lomba, tapi ini bisa dipraktekin sama teman-teman yang Qatar juga, bahkan ibu-ibu. Sebenarnya kalau sampah itu ada namanya sampah takatura, sampah bekas sayur-sayuran, bekas makanan itu bisa jadi, kalau dikeringin bisa jadi briket juga tuh sebenarnya, bahkan bisa untuk pupuk gitu. Jadi program ini sebenarnya program yang berkelanjutan, hidup yang berkelanjutan, bukan hanya di Indonesia, tapi program ini program dunia. Jadi bisa dipraktekkan kalau di kampung-kampung, kalau ibu tahu tuh ada program Proklim begitu, kira-kira begitu. Nah, program Proklim itu tidak hanya ngomong lingkungan, tapi ada nilai ekonominya sebenarnya di situ. Jadi harapan saya teman-teman yang dari sekolah SMA 12 ini tidak hanya stop di sini, bisa dilanjut nanti ke depannya sama teman-teman Qatar begitu. Begitu kayaknya. Ya, terima kasih ya Pak Alam. Nah, itu tadi adalah sepatah dua kata dari guru pembimbing kami Ekskul PLH Pendidikan Hidup SMA Negeri 12 Surabaya. Nah, mungkin untuk saya cukup sekian dan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena sudah mengganggu dan menyita waktunya, serta apabila dari tim kami kurang maksimal entah dari presentasi dan omongannya ada yang salah kata dan juga menyakiti hati para audiens yang ada di sini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya sendiri Nabil Madino selaku ketua koordinator dan juga mewakili teman-teman saya ucapkan terima kasih. Forest Jancu, ocok, jan kreatif, jan jos, jan jos.